kita sebagai petani itu sebagai istilahnya sebagai pembatasnya, sebagai pembudidaya. Kalau saya lihat di lain ya, di negeri antah berantah sana ya, di Thailand, di Vietnam ya, mereka itu sudah bukan lagi jual padinya, mereka itu sudah jual, bahkan mereka memproduksi padi, mereka jual dalam bentuk jadi, misalnya bentuk makanan tepung atau sudah jadi makanan. Nah itu hebatnya mereka. Bahkan ginseng nih, ginseng di mereka itu sudah jadi permen, sudah jadi makanan yang enak, sudah jadi campuran susu ya, macam-macam itu banyak sekali. Nah, karena memang kemampuan kita terbatas, kemudian keilmuannya terbatas dan kealat-alatannya alatnya mungkin terbatas, sehingga kita ketinggalan jauh ya. Saya melihat itu nggak ada tanah-tanah yang apa istilahnya nganggur di sana ya, karena memang difasilitasi dengan alat-alat yang super canggih, kita kerjanya secara efisien. Nah ini, nah sekarang gini Mas Bro, nah ini untuk ngolah lahan saja ini satu seperempat saja itu 1 ton ya di sini ya, seperempat atau setengah aja lah, seperempat atau 2/4 ya, seperempat itu biasanya 1 ton aja berat Mas Bro di sini ya Mas Bro, berat karena memang tanahnya udah rusak ya. Yang kedua memang perawatannya juga mahal, jadi kita harus memilah-milah ini mana yang mau kita benar-benar lakukan supaya nanti ketika panen kita nggak buntung. Yang sering ini kita prinsip kita petani di sini ya, bukan saya termasuk mungkin ya, nggak paham saya. Jadi yang penting kalau punya beras makan, kalau nggak punya beras ya nggak bisa makan katanya, di prinsip sini. Nggak tahu kalau di tempat yang lain. Akibatnya perawatannya ini jor-joran, yang penting panen gitulah intinya, tapi tidak memperhatikan yang namanya biaya. Nah ini kadang-kadang petani kita itu kalau sudah kena hama, so pasti kalau nggak untung ya rugi lah. Bukan untung, kalau nggak balik modal ya rugi lah, intinya itulah Mas Bro. Kalau untung lah enak bener ini Mas Bro, kalau karena lahannya mungkin minimal 1 orang 1 hektar, 2 hektar atau 1 hektar, oke lah, masih masih inilah masuk lah. Kalau di sini lahannya udah yang punya sehektar itu udah luar biasa kan, di sini udah mahal Mas Bro. 1/4 aja udah ratusan juta ya, 200-an juta ya seperempat, apalagi kalau sehektar. Nah di sini permasalahannya itu, jadi padinya panennya biayanya membengkak, kemudian olah lahannya juga biayanya luar biasa. Saya nggak paham ini Mas Bro. Jadi kalau bisa ya olah lahan ya, kalau bisa ini kelompok ini gratis, hanya tenaga saja. Nah itu kemudian ditopang. Kalau ngelihat di Jerman itu dari awal tancap sampai panen, sampai dengan pemasaran, sampai dengan produksi, sampai dengan ini kerjasama, punya koperasi, dan sampai dengan barang jadi itu difasilitasi oleh negara, bahkan negara membeli. Nah di sini petani yang usaha sendiri, macul sendiri ya, saya bukan kritik ya Mas Bro, tapi kenyataan ini harus dilakukan, diutarakan. Macul sendiri, panen sendiri, apa-apa sendiri, jual sendiri Mas Bro. Kalau di sana jual di negara dengan harga sama tengkulak-tengkulak itu bersaing Mas Bro. Kalau di tengkulak itu harganya misalnya 7.000 5.000, negara berani ambil banyak, dan itu harga yang lebih. Nah itu kerennya ya. Nah ini semoga ya jadi perhatian lah sebagai apa, pemerintah ya, nanti sebagai perhatian supaya nanti ini petani ini tidak di rugi terus. Yang diuntungkan dua Mas Bro, korporasi Mas Bro. Kalau kita nanam padi yang diuntungkan bukan petani sebenarnya, korporasi kok bilang seperti itu. Karena apa? Dari perawatan sudah pakai alat, harus pakai traktor, biayanya modalnya ya sendiri. Kalau nggak punya modal ya kita nyewa, istilahnya
ngerjain orang lain, biaya lagi mesinnya dari orang pasti bayar itu. Terus dari pupuk, pupuk susah, akhirnya beli pupuk yang untung yang mana, yang punya pupuk, yang produsen pupuk. Kemudian insek mahal, siapa yang untung? Petani. Pemerintah rugi mas bro, yang diuntungkan justru malah korporasi. Nah itu pemerintah aja rugi, kenapa? Ya rugi karena hasil pertaniannya nggak bisa dimanfaat, nggak dibeli, akhirnya pemerintah impor. Karena apa? Karena padinya nggak panen atau padinya rusak, jadi panennya apa namanya sedikit. Nah itu yang diuntung, sebenarnya yang dirugikan itu kalau pupuk itu istilahnya itu rantai berantai, istilahnya ada rantainya, dari rantai paling tinggi sampai bawah petani, yang paling bawah ini petani. Nah itu negara justru rugi. Nah itu jadi kalau bisa sama-sama untung lah, petaninya untung, negaranya untung, biar nggak dimanfaatkan. Nah kalau bisa negara ini bikin pupuk ya, bikin pabrik supaya harga ini tidak dimainkan oleh korporasi. Nah itu karena apa? Kalau sudah dimainkan korporasi, nggak ada istilahnya, nggak ada eh, pengawasnya. Nah pasti harganya semaunya sendiri. Nah contohnya gini mas bro, banyak kasus ya, saya bukan ini ya, harga sawit atau harga karet, padahal di luar negeri harganya tinggi, ketika di petani belinya murah, pertamanya aja sebulan 2 bulan mahal, padahal itu adalah kong kali kong sama yang ini mas bro, sama pengepul besar itu kong kali kong. Nah itu supaya dia nggak mau beli, kalau nggak mau beli, belinya yang murah aja, yang mau beli satu dengan harga ini. Jadi mereka korporasi dan itu sudah hal biasa di negeri kita. Nah itu harus diberantas itu mas bro, mafia-mafia seperti itu. Harus yang pertama itu memang harga itu harus ada standarnya ya, baik harga padi, petani apapun itu harus ada kontrolnya. Kalau kontrolnya diserahkan ke pasar ya aduh luar biasa nanti ini mas bro. Nah ini kayak harga apa, harga lada, harga segala macam, saya kaget mas bro, yang menentukan harga lada kata penjualnya nih, saya tanya sama bosnya, kebetulan bosnya teman saya nih, bos besarnya, sekali panen lada, panen itu kan dia ngepul, harganya mahal ini ratusan juta. Kan siapa yang menentukan harga beratusan juta? Tak tanya-tanya, oh ternyata ada yang menentukan. Siapa itu? Ternyata pihak dari Inggris. Saya kaget mas bro, waduh, dari Inggris kok bisa gitu ya, dimonopoli oleh suatu negara. Harga itu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan keinginan mereka lah, tanpa ada kontrol pasar. Ini berbahaya sekali karena rawan sekali yang namanya penyelewengan dalam arti harga semaunya, kong kali kong. Saya bilang tadi, ayo pengepul kumpul-kumpul, kamu nggak usah beli, nanti kamu tak kasih itunya aja lah, keuntungannya sedikit, kamu tak kasih keuntungannya biar beli sama saya dengan harga sekian yang turun segini. Nah itu udah seperti itu ya, itu udah biasa. Saya kaget, saya ketika makan lah, ini kok bos-bos pada kumpul tahunnya bahas seperti itu. Waduh, nah ini ya parah sekali mas bro. Jadi memang harus apa namanya, diberantas ini mas bro, mafia-mafia harga, terutama ini padi ini. Kalau bisa ini padi jangan apa namanya, masukkan ke subsidi lah, kasihan pemerintah apa inilah apa namanya, masyarakat yang petani khususnya, harganya subsidi, harganya murah, sementara pupuk dan perawatan yang lain itu mahal sekali. Kalau bisa ya dimanfaatkan petani, kan di sini kan nanamnya kan padi-padi, istilahnya padi-padi yang enak lah ya, dipasarkan ke pasar, dijadikan komoditas atau tepung atau bagaimana ya, atau bahan baku, biar nanti petani itu bisa menjual dengan harga layak lah mas bro ya, minimal layak. Sekarang nggak pada panen baru nanam mahal, nanti ketika panen, petani ini panen, saya jamin nih 100% saya jamin 100% nggak ada ilmunya,
kita hukum dulu ya Mas Bro, hukum ekonomi. Kalau barangnya banyak pasti harganya turun. Ketika panennya banyak nih petani, pasti harganya yang tadinya 600 turun Mas Bro, anjlek. Sementara petani butuh untuk hidup, biaya hidup, untuk biaya untuk mutar lah ya, memutarkan hidup, dijual dengan harga murah. Nah itu yang nggak pas sekali. Jadi memang harus dibantu pemasarannya ini Mas Bro, supaya nggak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ketika nanti dikumpulkan beli petani, ketika nanti barangnya ada dikumpul, jual dengan harga mahal. Wah ya, yang untung ya bukan petani namanya, yang untung ya bos-bosnya di atasnya, pengepul rantai yang kedua, yang ketiga. Jadi harus diatur nih Mas Bro ya, jangan sampai harga, saya nggak setuju Mas Bro kalau harga ditentukan oleh pasar, itu berbahaya sekali, rawan sekali untuk apa, penipuan, rawan sekali untuk penyelewengan harga. Karena saya nyaksikan sendiri Mas Bro, terkirain rapat apa Bro, rapatnya ternyata nurunin harga komoditas lah, ngeri itu Mas Bro, saya kaget ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat dan oke selalu ya untuk bertani. Saya sudah posting di istilahnya di YouTube saya itu terkait dengan perawatan yang murah ya, insek, pestisida, nanam masalah sundep yang susah ya, terus masalah yang susah lagi, masalah wereng itu gampang penanganannya, asal kita tahu, kita nggak cuma ngandelin insektisida. Di video saya sudah dibahas. Nah itu tolong dibuka Mas Bro, ditonton supaya nanti kita nggak buntu, nggak rugi pakai pestisida murah tapi lebih hebat dari pestisida mahal. Oke, terima kasih Mas Bro, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.